Dia membayangkan seekor binatang iblis kayu sendirian tidak jauh darinya tiba-tiba melepaskan cakar raksasanya, mencabik-cabik orang yang sedang bermeditasi di sampingnya. Darah berceceran di mana-mana, dan binatang itu bahkan mengarahkan pedangnya ke Xiao Yan. Namun, begitu mencapai Xiao Yan, darah itu berubah menjadi kabut dan menghilang. Kemudian, di sisi lain, tiga binatang yang hampir menyerupai manusia dengan aura kuno yang memancar dari punggung mereka bergegas menuju pintu masuk istana dengan kecepatan kilat. Anehnya, istana ini tidak memiliki pintu yang tertutup rapat. Sebaliknya, tidak ada pintu sama sekali, hanya pintu masuk yang gelap gulita. Jadi mereka mungkin ingin menjadi yang pertama masuk. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening karena dia tidak mendengar percakapan apapun di sekitarnya. Baik manusia maupun binatang, bagaimana mungkin mereka tidak cemas ketika terbangun dari mimpi buruk yang mengerikan? Mereka mungkin akan mencoba berkomunikasi satu sama lain, tetapi dia tidak mendengar sepatah kata pun dari Xiao Yan. Lebih aneh lagi, ketika kekuatan jiwa eteriknya menyebar, aura yang bisa dia rasakan sangat padat. Setidaknya semua makhluk di platform ini adalah dewa abadi, ahli tingkat 3, dan bahkan ahli tingkat 4 yang setara dengannya. Benarkah ada begitu banyak pembangkit tenaga abadi seperti dewa di dunia pegunungan dan lautan? Tatapan Xiao Yan menyapu area tersebut, dan dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mencari Xuan Huang dan yang lainnya. Dan Tian Zhangwang, tidak ada satu pun teman mereka di sini. Mungkinkah istana ini memiliki lebih dari satu pintu masuk? Xiao Yan merasa ini aneh. Dia berdiri dan mengikuti kerumunan menuju pintu masuk istana. Ada dua pilar batu di pintu masuk. Xiao Yan sengaja memperlambat langkahnya, membiarkan makhluk-makhluk ini masuk terlebih dahulu. Terburu-buru bukanlah hal yang baik. Pilar-pilar batu itu ditutupi dengan rune aneh. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening dan menghafal rune tersebut. Tak lama kemudian, semua orang yang telah terbangun di platform bergegas masuk ke istana, tetapi Xiao Yan adalah yang terakhir melangkah masuk. Istana itu jauh lebih luas dari yang dia bayangkan. Melangkah ke pintu masuk gerbang Wu, pemandangan berubah drastis. Bukan lagi platform yang gelap dan tenang, tempat itu telah berubah menjadi istana yang megah dan tak terbatas. Kubah-kubah yang menjulang tinggi, balok-balok yang diukir dengan rumit, dan kasau-kasau yang dicat, mengandung konsentrasi energi primordial yang hampir nyata. Meskipun energi primordial ini tidak banyak berguna bagi para dewa abadi, memasuki tempat itu memang merupakan pengalaman yang menakjubkan. Namun, kemegahan ini hancur oleh ledakan yang memekakan telinga dan jeritan tawa. Istana itu telah jatuh ke dalam kekacauan, medan perang yang dipenuhi garis-garis cahaya tak terhitung yang melesat di udara dengan kecepatan luar biasa. Itu tidak lain adalah pil-pil yang memancarkan energi yang sangat besar. Terbang di udara dengan kecepatan luar biasa. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, matanya berbinar-binar dengan cahaya keemasan. Semuanya memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda, merah tua seperti api, biru langit seperti es, tanpa terkecuali. Xiao Yan yakin bahwa setiap pil setidaknya berkelas dewa, atau bahkan kelas superior. Pil-pil ini tampaknya memiliki kesadaran, melesat lincah di antara platform tinggi di dalam aula, menyebabkan semua orang yang masuk, manusia dan binatang, berhamburan, berebut untuk menangkap pil-pil yang cepat berlalu ini. Energi kuat yang terpancar dari pil-pil yang baik itu sangat menakjubkan, tak pelak lagi memicu pertempuran sengit dan bahkan pertarungan hidup dan mati. Selain pil-pil itu, ada juga berbagai senjata ilahi. Meskipun tidak terbang, sebagian besar disegel oleh kristal, tampaknya tidak dapat ditampung di dalam wadah, sehingga meningkatkan persaingan. Kemanapun Xiao Yan memandang, ada pemandangan pertempuran sengit. Semua pembangkit tenaga yang telah bangkit di platform telah sepenuhnya tersulut oleh godaan di hadapan mereka, semangat mereka untuk berkompetisi membara dengan hebat. Makhluk raksasa mencolok yang berdiri sendirian di atas batang kayu itu meraung dan mengayunkan cakarnya, menelan beberapa pil ilahi secara berturut-turut. Energi internalnya melonjak dan membengkak, namun tampaknya belum puas, terus melanjutkan pertempuran dan penjarahannya yang sengit. Namun, Xiao Yan masih tidak mendeteksi aura yang familiar,
dan bahkan setelah memeriksa, dia tidak dapat melihat siapapun, bahkan Wang Xinting pun tidak. Pada saat ini, Xiao Yan mengaktifkan metaforanya, menyembunyikan auranya, seolah-olah dia transparan di medan perang, benar-benar tak terlihat. Pil ilahi, dan senjata di hadapannya semuanya berada di bawah perhatiannya, mengingat tingkat pemahaman dan kekuatannya saat ini. Dia lebih fokus pada perenungan. Tetapi saat itu, aura yang sangat aneh menembus medan energi yang kacau, langsung menarik perhatian Xiao Yan. Itu bukan hanya kekuatan energi murni, tetapi perasaan yang luar biasa. Pil ini setidaknya adalah pil tingkat transenden. Namun, alasan aura pil ini membuat jantung Xiao Yan berdebar kencang adalah karena samar-samar memancarkan firasat kuat bahwa mengonsumsinya akan meningkatkan tingkat kultivasinya. Xiao Yan tidak tahu pil jenis apa itu, tetapi perasaan yang sangat kuat membuatnya bergerak tanpa ragu, mengejar ke arah pil itu di bawah. Kakinya melesat, dan hampir seketika ia muncul di depan pil tersebut. Tepat ketika Xiao Yan mengulurkan tangan untuk meraihnya, sebuah cakar raksasa, lebih besar dari seluruh tubuhnya, tiba-tiba meraung ke arahnya. Memaksanya menghindar. Serangan itu sangat kuat, tidak perlu konfrontasi langsung. Sementara itu, pil itu sangat lincah, berubah menjadi asap putih dengan suara keras, menghilang tanpa jejak sebelum muncul kembali di sisi lain aula. Xiao Yan menghindar dan berkelit, mencoba meraih pil itu, tetapi bagaimanapun juga, ia selalu gagal. Namun, pil itu segera menarik perhatian banyak tokoh kuat, yang mulai mengejarnya. Xiao Yan sangat cepat, namun bahkan ketika ia berhasil meraih pil itu, bahkan dengan pil itu di telapak tangannya, pil itu masih berhasil lolos. Beberapa binatang buas dari dunia gunung dan laut, dari ras yang tidak dikenal, membuka rahang besar mereka dan menelannya utuh. Pil itu terus melayang dengan lincah, seolah mengejek semua orang di aula yang menginginkannya. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Ia tidak memilih untuk melanjutkan pengejarannya, melainkan melihat sekeliling. Keraguan muncul lagi, apakah ia benar-benar terbangun? Apakah ini kenyataan atau mimpi? Xiao Yan terkejut dan berpikir dengan hati-hati. Melihat pemandangan kacau di aula utama, dia tidak dapat melihat sesuatu yang salah. Mimpi bisa sangat realistis, terutama bukan mimpi biasa, melainkan mimpi dari penguasa mimpi. Dia hampir yakin dia masih tertidur, tetapi tidak seperti mimpi-mimpi sebelumnya yang tidak dapat dia ingat, dia tidak memiliki ingatan tentangnya. Namun, dalam mimpi ini, dia memiliki ingatan. Dia jelas tahu bahwa dia telah memasuki mimpi penguasa mimpi. Mimpi pertama bukanlah mimpi, yang kedua adalah mimpi yang tidak dia mengerti, dan ini adalah mimpi ketiga di dalam mimpi, mimpi yang tidak bisa dia lepaskan. Berapa banyak lagi mimpi yang dimiliki penguasa mimpi? Xiao Yan mengepalkan tinjunya, rasa gelisah merayapinya. Lapisan demi lapisan mimpi menumpuk. Seolah-olah sebuah labirin telah dibangun dari mimpi. Alasan Xiao Yan yakin itu adalah mimpi adalah karena dia telah kehilangan rasa krisisnya. Hilangnya rasa krisis yang sebelumnya begitu kuat bukanlah hal yang baik baginya. Sebaliknya, dia telah jatuh ke dalam keadaan yang sepenuhnya pasif.